Ya, pemirsa, itu merupakan salah satu langkah dari Malaysia untuk mengurangi virus corona. Di Malaysia sudah lockdown selama 56 hari dan memang untuk datanya ini sudah mulai menurun jika dibandingkan dengan pekan lalu. Nah, kita akan berbincang langsung dengan pakar kimia farmasi Prof. Bimo Aryo Tejo yang saat ini berada di Malaysia, di mana Prof. Bimo ini merupakan salah satu yang juga bekerja dan juga sebagai dosen di salah satu universitas di Malaysia. Selamat siang, Prof. Bimo. Selamat siang. Prof. Bimo, kondisi terakhir di Malaysia terkait pandemi COVID-19 dan pemberlakuan MCO atau lockdown saat ini seperti apa, Prof. Bimo? Kondisi kita sekarang dari segi angka positif sudah mulai menurun. Jadi kelihatannya hasil dari MCO itu sudah kelihatan. Jadi MCO ini sudah diberlakukan selama 3 fase dan sekarang kita memasuki fase terakhir. Nah, selain MCO atau lockdown itu sendiri, untuk mengatasi ketiadaan vaksin, apakah pihak dari Malaysia juga sekarang meneliti mengenai pengembangan vaksin corona, Prof? Betul. Jadi sekarang di Malaysia sendiri kita sedang melakukan penelitian untuk menghasilkan vaksin. Tetapi kita punya satu masalah di Malaysia, yaitu kita tidak memiliki pabrik vaksin. Itu masalahnya. Di Indonesia kita ada pabrik vaksin, tapi di Malaysia tidak ada. Ya. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia sekarang adalah melakukan health diplomacy, yaitu melakukan diplomasi dengan negara-negara yang sedang melakukan riset vaksin, sehingga ketika mereka menghasilkan vaksin, Malaysia bisa mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Nah, belum lama ini kan juga berlangsung pertemuan antara para menteri luar negeri ASEAN dan juga Menlu Amerika Serikat. Isu yang paling hangat adalah ketersediaan obat dan vaksin yang terjangkau bagi negara-negara berkembang. Kalau pendapat Prof. Bimo sendiri bagaimana, Prof? Ini adalah isu yang sangat krusial karena ketika vaksin nanti sudah dihasilkan atau obat dihasilkan, pertanyaan selanjutnya adalah apakah suplai vaksin dan obat ini cukup untuk 7 miliar penduduk dunia? Karena dari data yang kita dapat dari Inggris, dari University of Oxford, mereka sedang melakukan penelitian vaksin. Dalam waktu setahun saja mereka hanya bisa menghasilkan sekitar 1 atau 2 juta dosis vaksin. Sementara kebutuhannya adalah 7 miliar penduduk dunia. Jadi ini adalah masalah yang sampai sekarang belum bisa terpecahkan. Dan kalau tidak terpecahkan, ini bisa mengundang krisis karena akan terjadi perebutan antar negara untuk mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Nah, kalau untuk di Malaysia sendiri, apakah diprediksi memang sudah terjadi puncaknya atau masih akan terjadi, Prof. Bimo? Untuk Malaysia sendiri puncaknya sudah lewat, jadi kita sudah berhasil mendatarkan kurva angka pasien COVID-19 dan ini adalah hasil dari MCO atau partial lockdown yang sudah diberlakukan selama hampir 2 bulan. Nah, mengenai aturan MCO sendiri, Prof. Bimo, di Indonesia kita namakan PSBB. Sebenarnya penerapan aturannya miripkah dengan di Malaysia? Sebenarnya mirip sekali. Jadi bukan total lockdown. Jadi kita hanya masih boleh ke supermarket, masih boleh ke pasar, beberapa essential business seperti listrik, air, telekomunikasi itu masih buka. Dan dari segi stimulus ekonominya juga hampir mirip. Juga ada bantuan langsung tunai ke masyarakat yang terkena dampak. Jadi sebenarnya saya lihat hampir mirip. Bedanya adalah kedisiplinan masyarakat. Di Malaysia, masyarakatnya cenderung lebih kooperatif. Jadi ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan MCO, maka tingkat kepatuhan dari masyarakat itu sangat tinggi. Angka terakhir saya mendapat sekitar 97% rakyat patuh terhadap perintah MCO yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Prof. Bimo atas waktunya dan juga informasinya. Sehat selalu, Prof.